Karena apa? Ketika Al-Quran dibaca, disitulah akan turun rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' sahabat wa tabi'in wa khususan Sultan Aulia Syabul Qadir Jailani. Saya sebagai dengan Bapak Anu Bari Tengah Jawi Wali Songo yang kasih membarakan agama Islam, berbagai bangsa berdakwah yang telah mengajarkan Islam kepada kita semua, para syuhada yang telah merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Semoga para syuhada dapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua yang hari ini menjadi orang Islam diberikan kekuatan iman, diberikan kesempurnaan Islam, dan diberikan akhlakul karimah sehingga diselamatkan dikala hidup di dunia maupun di akhirat. Bil barakah wal mukjizah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus seluruh bapak dan ibu kita semua, ahli kubur kita semua ingkang tebih celah kurmatan berkurmatan. Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng al barzahipun pikantuk rahmat ridho lan berkah saking donganipun putra wayahipun. Mugi-mugi sedanten tansah pinaringan rahmat maghfirah sing Allah bil barakah wal mukjizah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus seluruh hamba-hamba Allah yang mengkaji Al-Quran di Taman Ta'limul Quran di Uswatun Hasanah, semua yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan memperingati peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW benar-benar dijadikan umat Muhammad yang kokoh, umat Muhammad yang benar-benar konsisten, umat Muhammad yang mendapat syafaatnya min yaumi hadza hatta yaumil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab,
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ibu-ibu, monggo kita midhang-midhangken sepatah dua patah kata dari Ibu Ketua Majelis Taklimul Quran ya, uswatun hasanah. Monggo usudiah kelas mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kula hormati Bapak Adi Ustaz Nur Hidayat, yang kami hormati kepada sesepuh saya, Bunda kami Yanti, Pak Rinuji, dan tak lupa kepada ibu-ibu jamaah Yasin ataupun jamaah Uswatun Hasanah yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama silaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar, aman dan penuh berkah. Salawat serta salam tak ditujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamat. Ibu ya hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kami kemarin Ustadz memiliki ide untuk gimana kita mengadakan peringatan, tapi ya sederhana. Akhirnya kita wujudkan pada malam hari ini, tidak hanya diikuti oleh teman-teman Uswatun Hasanah yang biasa di sini, tapi kami juga mengundang teman-teman jamaah Yasin. Harapan kami termasuk Pak RT, harapan kami nanti organisasi atau kumpulan yang menurut kami ini sangat istimewa, sangat bermanfaat, ini akan istilahnya bisa diikuti oleh teman-teman atau sedulur kami yang memang sebenarnya kepengen ikut tetapi masih malu-malu. Mohon maaf ibu-ibu, jadi di sini tuh kami memang berangkat dari nol. Bahkan Ustadz Has sampai diketawakan oleh Ustadz Alif itu menurut saya miring 30 derajat. Ternyata berkat sentuhan kerja keras, semangat, support dari teman-teman semua yang ada di sini, kami sudah mulai mengenal Bu. Walaupun belum begitu fasih seperti harapan guru kita, tapi insya Allah dengan semakin teman-teman semakin guyup, semakin semangat, insya Allah kami juga sangat semangat sekali. Bahkan kami juga mengikuti ini Ustadz
kajian lewat online itu juga. Jadi ya harus untuk membiasakan tahajud ternyata memang harus dia dipaksakan. Jadi melalui online itu akhirnya jam 3 harus bangun, siapa yang sudah dan sebagainya, ternyata seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya Maulid Nabi ini semangat kita untuk bertakwa pada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, ini kita bisa meneladani lah minimal seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kami tadi sudah istilahnya mereng-reng atau membuat catatan. Jadi urutkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial atau mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Lebih dari itu, momentum ini hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk meneladani akhlak kepribadian, kepemimpinan, kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana membangun kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh persaudaraan, kepedulian, keadilan, toleransi, serta semangat untuk saling membantu dalam kebaikan. Jadi yang saya rasakan di sini, kemarin kami begitu banyak istilahnya cobaan, tetapi berkat teman-teman, berkat guru kami yang sabar, kami insya Allah bisa bisa menjalani. Dan itu juga merupakan kalau kita simak dari ajaran Rasulullah, itu juga termasuk yang sudah diteladani, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis seperti saat ini, keteladanan Rasulullah SAW sangat penting untuk kita hadirkan kembali. Mari kita perkuat kerukunan, gotong royong, kepedulian sosial, dan persatuan di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah, saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mendukung berbagai program pembangunan pemerintah. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Hadirin yang kami hormati, melalui peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita tingkatkan kecintaan pada Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat, mempelajari sunnah beliau, dan yang paling penting adalah mengamalkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan nyata. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesatuan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan kepada anak-anak kita. Dengan demikian, insya Allah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat iman, baik akhlak, serta bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, sedulur kami yang ada di lingkungan Kampung Baru, termasuk pada Pak RT. Semoga kegiatan Maulid Nabi yang kita adakan secara sederhana ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah serta persaudaraan di antara seluruh warga yang ada di lingkungan Kampung Baru. Akhirnya marilah kita berdoa semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan, serta senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Yang jelas kami nitip, monggo Bapak Ibu, kita monitor setiap hari, setiap saat untuk anak cucu kita, terutama anak-anak yang masih SD, balita, untuk jeli terhadap penggunaan HP. Ngaten nggih, ternyata di beberapa medsos dari penggunaan HP yang awalnya memang membantu kita ngomong, tidak rewel dan sebagainya, ternyata banyak terjadi masalah yang justru
merugikan mental anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan apa istilahnya tolak ukur atau ujung tombak untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa, terutama juga kesejahteraan, kedamaian yang akan kita titipkan nantinya. Monggo dari dini kita awasi, kita monitor anak-anak kita sehingga terselamatkan dari bahaya-bahaya yang tidak kita inginkan. Barangkali itu informasi dari kami. Yang jelas sekali lagi kami ucapkan matur suwun atas kehadiran panjenengan semua. Yang jelas kami tetap mohon doa restunya untuk pembelajaran yang ada di sini tetap istiqomah dan lestari, sehingga harapan Ustadz, harapan kita semua untuk memasyarakatkan Al-Quran ada tumbuh di hati kita, tumbuh di keluarga kita, itu bisa terwujud. Nah, yang jelas kami awalnya dari preman tidak bisa berusaha untuk baik seperti panjenengan semua. Yang jelas kami tetap mohon doa restunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas, singkat. Ibu-ibu, kalau kita melihat fenomena yang terjadi zaman sekarang, ini ada sekelompok orang muslim yang betul-betul penampilannya hebat, jenggotnya panjang, terus penyampaiannya juga betul-betul yang diajak adalah kembali ke sunnah, kembali ke sampai mengatakan bahwa maulid Nabi itu tidak diajarkan Rasulullah, sehingga orang yang melaksanakan maulid Nabi ini bid'ah, dolalah, neraka. Kemudian ada orang yang hanya baca sholawat saja, kemana-mana sholawat, sampai banyak lafaz sholawat yang kita tidak ngerti artinya. Yang penting benderanya digoyang-goyang, sholawat sambil HP-nya dinyalakan. Kemudian kemarin Gus Bahak menyampaikan bahwa idealnya peringatan Maulid Nabi ini agar benar-benar sampai kepada tujuan yang murni, yaitu pertama kita harus banyak membaca sholawat, karena hadis Rasulullah tegas, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asrar. Barang siapa yang mau membaca sholawat untukku, maka Allah akan mendatangkan 10 rahmatnya. Kalau 3 kali kita baca sholawat berarti dapat berapa? 30. Kalau sampai 10 kali kita baca sholawat berarti kita dapat 100. Kemudian di dalam peringatan Maulid Nabi, gak mungkin kalau Rasulullah dulu mengajarkan seperti ini, karena musimnya perang. Ya, dulu Rasulullah berjuang itu tidak enak-enak santai kayak gini. Yang dihadapi Umar bin Khattab, yang dihadapi Khalid bin Walid, perang. Jadi kalau mengadakan acara seperti ini gak mungkin. Mereka tidak berpikir kenapa harus diadakan peringatan Maulid Nabi, untuk membangkitkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hanya membaca sholawat saja sampai tidak diperkenalkan siapa itu Rasulullah, akhirnya juga akan lupa ya siapa itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibu sekalian, untuk melengkapi acara peringatan Maulid Nabi ini, kita harus bersama-sama memperbanyak baca sholawat. Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa
Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah salatullah Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Moga-moga dengan bacaan salawat ini Allah benar-benar mendatangkan rahmat di malam ini. Hati kita semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia, dan Allah selalu menyayangi dan mencintai kita semua. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau sudah baca sholawat, berikutnya ada sodakoh. Nah, sodakoh ini apa bu? Lemah. Ini santai mawon, mungkin sambil dari kelemah. Oh ini acara nih. Mauludan itu ya santai mawon sholawat. Oh dibuka diundang sambil berengaken gitu. Oh sedekah sampun mugi-mugi sedekahé dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dungane zakat nika pripun Bu? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga yang dikeluarkan itu akan diganjar oleh Allah, dan yang masih tertinggal itu menjadi rezeki yang barokah. Allahumma amin. Berikutnya kita masuk ke sirah nabawiyah. Nah ini penting, kalau maulid Nabi nggak ada sirah nabawiyahnya ya kosong. Ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, itu ada kejadian yang sangat dahsyat, yaitu hancur leburnya. Sinten Bu? Hancur leburnya siapa? Tentara gajah Abruhah dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Halo? Halo? Ya, yang jelas sebelum Rasulullah lahir itu ada kejadian yang sangat dahsyat, yaitu hancur leburnya Abruhah, tentara gajah yang punya keinginan menghancurkan Ka'bah. Nah ini ada golongan agama Islam yang alasannya itu biar manusia tidak musyrik, maka batu Sofa dan batu Marwah itu maunya dihancurkan, makam Nabi Muhammad maunya dihilangkan. Kalau nanti terakhir Ka'bah dihancurkan, kira-kira kiamat itu. Kelihatannya bagus, alasannya agar tidak musyrik. Tapi efeknya kalau itu sampai terjadi, maka hancurlah Islam, karena bukti-bukti sejarahnya hilang. Kita kata-kata dia ya. Ada kalangan belas.
boten mutasi kok. Nggih. Wani ora bukan. Wani ora iki. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatul Qur'an ati sayyidina Muhammad wa sallallahu fadilah wa syarafa wa darajatan aliyah tarfi'ah wa maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliqul mi'ad bi rahmatir rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau terusakan bahwa ketika Abroha itu dihancurkan oleh Allah, maka diabadikan dalam surat Al-Fil. Sinten sing hafal saged wangsul. Alam taro, sareng-sareng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Siapa yang hafal artinya? Pulang. Sinten hafal? Alam tar, tidakkah kau lihat? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah? Tidakkah usaha mereka itu sia-sia? Karena upaya untuk menghancurkan Ka'bah itu digagalkan oleh ribuan burung ababil. Burung ababil itu mematuk kerikil neraka sijil. Dan mereka melempar ke tentara gajah, maka hancurlah tentara gajah itu bagaikan apa? Daun yang dimakan ulat, hancur lebur. Andaikan ibu-ibu waktu itu hidup melihat suasana kayak gitu, kira-kira takut atau gumun atau campur aduk ya? Jenengan preso wonten tentara gajah dilempari kerikil, mereka hancur lebur bagaikan plastik dibakar, meleleh semuanya. Dan saat itu kemudian tahun itu disebut tahun gajah. Keluarnya tiga wonten desa Bu, wonten musala ngeten niku pujane ngeten. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah tanggal 12 Maulud dina Senin tahun gajah.
Terus ingkang ibu asmane ingkang rama asmane iya, ibu-ibu. Muhammad, Ahmad itu artinya apa? Muhammad utai Ahmad itu artinya apa? Orang yang sangat terpuji, orang yang rajin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia lahir dari kandungan seorang ibu namanya Aminah. Aminah itu artinya apa? Siapa tahu boleh pulang. Aminah, aman, damai, tentram, bahagia. Sehingga apa? Kerasulan Nabi Muhammad dengan agama Islam ini akan menyodorkan sebuah tatanan yang membuat orang itu damai, aman, bahagia, sejahtera. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan agar kamu menjadi rahmat seluruh alam. Cara menyembelih binatang saja kita harus manusiawi. Yang riso piantun Minangkabau utawi pundi nika sing beleh kebo di wajak Toraja. Gila. Jadi kan resaninya tenika kalih carane beleh wong Islam langkung anu pundi? Srek pundi? Gitu. Coba ditaleni sikile di Toraja ngeten niku. Pertama diberi niriyen, sing menang ya dipateni, sing kalah ya dipateni. Masya Allah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ayah Nabi namanya siapa, Bu? Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Walaupun Rasulullah itu hebat, orang seluruh dunia menyebut namanya, Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Sampai kita menuhankan Nabi Muhammad berarti musyrik, nggak boleh. Sehingga Nabi Muhammad itu nggak boleh dilukis, haram melukis Nabi Muhammad karena akan terjelma pelecehan terhadap diri Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad itu, Bu, ketika dalam kandungan 1 bulan, Ibu Aminah itu didatangi oleh orang yang sangat ganteng sekali. Saat itu